Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Siti Aliatul Azizah, Iin Safira, dan Delvi Masrunatul Alfiana. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Kepemimpinan Organisasi. Sebelum itu saya akan menguraikan sedikit rumusan masalah apa saja yang akan dibahas di dalam makalah kami. Rumusan masalah yang akan kami bahas yang pertama yakni pengertian kepemimpinan organisasi. Yang kedua yaitu apa fungsi kepemimpinan organisasi. Yang ketiga yaitu apa saja macam-macam organisasi. Yang keempat apa saja syarat-syarat dalam kepemimpinan organisasi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana caranya menjadi pemimpin yang baik dalam organisasi. Yang pertama yakni pengertian dari kepemimpinan organisasi. Sebenarnya apa sih pengertian dari kepemimpinan organisasi itu? Ya, kepemimpinan organisasi itu adalah sebuah proses di mana seseorang menjadi pemimpin yang mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Ada beberapa pendapat para ahli seperti yang disampaikan oleh Miftah Toha, yaitu kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Sedangkan seorang ahli Hadari memandang bahwa kepemimpinan terdiri dari dua konteks, yaitu konteks struktural dan non-struktural. Adapun konteks struktural kepemimpinan diartikan sebagai proses pemberian motivasi agar orang-orang yang dipimpin melakukan kegiatan dan pekerjaan yang sesuai dengan program yang telah ditentukan. Adapun dalam konteks non-struktural, kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku, dan mengerahkan semua fasilitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari pendapat yang telah disampaikan oleh beberapa ahli, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari kepemimpinan organisasi adalah usaha untuk mempengaruhi orang lain dengan memberikan motivasi dan arahan agar bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama atau telah ditentukan bersama-sama. Kemudian yang kedua yakni fungsi-fungsi dalam kepemimpinan organisasi. Adapun fungsi-fungsi di dalam organisasi ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Ya, di dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh untuk organisasinya dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab untuk tercapainya sebuah tujuan. Yang kedua yakni fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke arah ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap apa yang terjadi di kemudian hari dan segala kemungkinan yang ada, misal hambatan atau sebuah peluang-peluang apa yang akan dilakukan untuk sebuah organisasinya. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangsung terus-menerus tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan situasi, baik di dalam maupun di luar organisasi, sehingga mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul, baik yang kecil maupun yang besar. Seorang pemimpin juga mampu dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut maupun peluang-peluang. Jika dirasa pemimpin tersebut belum atau tidak mampu dalam menyelesaikan hambatan tersebut, maka
seorang pemimpin itu akan mendiskusikan atau memberikan wadah atau tempat bagi anggotanya untuk menyampaikan aspirasinya atau pendapatnya terkait hambatan yang sedang dihadapi. Yang ketiga, yakni fungsi keseimbangan loyalitas. Apa sih yang disebut dengan loyalitas itu? Ya, loyalitas itu sama dengan kesetiaan. Jadi pengembangan kesetiaan. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin, baik di tingkat rendah maupun menengah di dalam organisasi. Untuk itu, dalam mencapai kesetiaan ini, seorang pemimpin sendiri harus memberi teladan baik dalam pemikiran, perkataan, maupun tingkah laku di dalam sehari-hari yang menunjukkan kepada anggotanya agar tidak pernah mengingkari ataupun menyeleweng di dalam organisasi tersebut, sehingga diharapkan pemimpin maupun anggotanya tetap berada di dalam jalan sebagaimana mestinya atau sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, yakni fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini yang dimaksud yaitu fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan ini, maka hambatan-hambatan dapat segera ditemukan untuk ditingkatkan, sehingga semua kegiatan kembali berlangsung sesuai dengan rel jalan organisasi yang ditetapkan dalam tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, yakni fungsi mengambil keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak para pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada beberapa pemimpin yang kurang berani dalam mengambil keputusan. Mengapa pemimpin itu sampai tidak berani dalam mengambil keputusan? Karena biasanya keputusan-keputusan yang diambil dalam organisasi itu bersifat rumit atau kompleks atau secara rumit. Sebab masalah yang menyangkut dalam organisasi tersebut yaitu perhitungan-perhitungan secara teknis agar sesuatu tersebut diambil dengan bantuan seorang ahli dalam bidang yang akan diambil. Maksudnya itu masalah-masalah tersebut ditangani atau dihandle secara teknis atau secara metode, di mana dalam menanggapi atau memecahkan permasalahan tersebut membutuhkan bantuan para ahli yang ahli di bidangnya dalam mengambil keputusan agar tidak adanya kekeliruan ataupun kesalahan dalam keputusan yang diambil. Dan yang terakhir, yakni fungsi memberi motivasi. Nah, ini juga merupakan fungsi yang sangat penting di dalam sebuah organisasi, bahwa seorang pemimpin perlu bersikap penuh perhatian, baik hati, ramah terhadap anggotanya. Pemimpin juga harus memberikan semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya atau persuasif, mengajak para anggotanya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi atau bakat-bakat apa yang dimiliki, sehingga hal-hal tersebut dapat dikembangkan dan dilakukan demi kepentingan organisasinya. Kemudian seorang anggota juga memerlukan apresiasi atau pemberian anugerah berupa ucapan terima kasih atau hadiah, pujian dan lain sebagainya, agar mereka merasa bahwa hasil jerih payah dari apa yang mereka lakukan itu sangat dihargai ataupun diperhatikan di dalam organisasi. Maka seorang pemimpin harus melakukan dengan legowo, dengan
perasaan atau hati yang luas atau rendah hati, yang baik hati. Intinya seorang pemimpin itu tidak memiliki sifat angkuh, sombong, ataupun merasa bahwa dirinya lah yang paling benar, yang paling berjasa. Padahal jika dilihat, kita rasakan bahwa seorang pemimpin juga tidak akan berdiri, tidak akan berjalan sendiri jika tidak adanya anggota. Sebaliknya juga, anggota dapat berjalan jika tidak adanya pemimpin. Maka oleh sebab itu, pemimpin dan anggota harus saling mensupport atau mendukung, harus saling berjalan bersama, beriringan, karena keduanya juga saling membutuhkan di dalam menjalankan sebuah visi misi di dalam tujuan yang sudah ditetapkan di awal kepengurusan dalam organisasi tersebut. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Macam-macam organisasi. Yang pertama, organisasi formal atau legal, merupakan organisasi yang terdaftar dan diakui serta memiliki landasan hukum tertentu. Misalnya, organisasi perusahaan negara, organisasi pemerintahan, partai politik, organisasi masyarakat atau ormas, lembaga internasional atau institusi pendidikan. Yang nomor 2, organisasi internasional adalah suatu organisasi lintas negara yang melibatkan 2 atau lebih negara dalam suatu tujuan. Misalnya organisasi internasional PBB. Oleh karena itu, pengertian organisasi internasional menjadi lebih luas dan tak terbatas pada area saja seperti ASEAN, khusus negara Asia Tenggara, atau Uni Eropa, khusus negara Eropa, tapi juga pada suatu tujuan tertentu seperti OPEC, khusus negara penghasil minyak. Nomor 3, hybrid organization, yaitu yang bekerja di sektor publik dan privasi, di mana organisasi jenis ini juga melaksanakan tugas publik, namun juga mengembangkan aktivitas untuk mencari keuntungan. Nomor 4, yaitu organisasi informal atau voluntary association, merupakan organisasi yang terdiri dari relawan yang memiliki tujuan tertentu, misalnya komunitas, forum, fanbase, atau klub tertentu. 5. Organisasi rahasia atau ilegal, merupakan organisasi yang didirikan tanpa izin yang cenderung bersifat merusak, misalnya seperti organisasi kriminal, secret society, atau organisasi pemberontakan. D. Syarat-syarat kepemimpinan organisasi. 1. Syarat minimal. A. Watak yang baik, karakter, budi, dan moral. B. Inteligensi yang tinggi. C. Kesiapan lahir dan batin. 2. Syarat-syarat yang lain yang diperlukan. A. Sadar akan tanggung jawab. B. Memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang menonjol. C. Membimbing dirinya dan bawahan dengan asas dan prinsip kepemimpinan. D. Mengenal anak buah. Dan E. Paham mengukur dan menilai kepemimpinan. Cara menjadi pemimpin yang baik. 1. Delegasikan pekerjaan Anda dengan bijaksana. Kunci untuk menjadi pemimpin yang sukses, belajar melakukan delegasi yang efektif. Bawahan yang diberi delegasi tidak tugas, artinya namun juga berwenang untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua yaitu menentukan tujuan-tujuan yang jelas. Setiap karyawan butuh tujuan untuk dicapai. Ketika karyawan diberi arahan dan tujuan, mereka akan merasa melakukan sesuatu yang memiliki kontribusi terhadap tugas organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan efektif. Seorang pemimpin yang sering terjebak pada tindakan yang terlalu sedikit berkomunikasi dengan bawahannya. Yang perlu dilakukan sering melibatkan komunikasi dengan bawahan sehingga mereka terupdate dengan perkembangan organisasi. Yang keempat yaitu sediakan waktu buat karyawan Anda. Ketika karyawan Anda ingin berbicara dengan Anda,
berilah waktu, dengarkan mereka berbicara, dan agenda-agenda Anda, pahami keinginan mereka. Hanya melakukan hal-hal ini saja, karyawan Anda akan merasa dihargai oleh Anda atau seorang pemimpin. Kemudian yang kelima, akui prestasi-prestasi karyawan. Setiap karyawan ingin mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Ketika mereka bekerja dengan bagus, mereka ingin mendapatkan pengakuan dari atasannya. Sebagai pemimpin, murahlah dalam mengapresiasi bawahan Anda. Niscaya mereka akan bekerja dengan sangat baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan apabila dari teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.